Pancering Penjuru adalah tajuk dari pertunjukan teater SK pentas produksi yang ke-34 untuk memberikan penjelasan bagaimana pancer sebagai khalifah itu bersandingan dengan yang lain, bersandingan dengan makhluk-makhluk lain, dengan penjuru-penjuru yang lain. Nah, pancer sebagai pusat atau titik di mana semua penjuru berpusat itu selama ini sudah bergeser pengetahuannya, sudah bergeser pemanaannya. Karena pancer penjuru menurut teman-teman naskah itu adalah relasi kebersamaan dengan makhluk-makhluk yang lain, sesama makhluk dengan rata gitu. Itu makanya disebut pancering penjuru. Berawal dari bagaimana Sunan Kalijaga memiliki beberapa karya yang setidaknya dekat dengan ekologi waktu itu. Kita ingin menyasar bagaimana ekologi menurut perspektif Sunan Kalijaga. Karena Kalijaga sendiri dari nama sudah cukup mewakili arti ekologi, artinya menjaga sungai. Tapi di sisi lain untuk mendalami nama yang cukup singkat itu, kita mencoba mencari pandangan Sunan Kalijaga terhadap Saudara Empat yang itu sendiri sudah menjadi mitologi, jadi mitologi orang-orang Jawa sebelumnya. Namun diartikan diulang lagi sama Sunan Kalijaga lebih ilahiyah. Kalian tidak mendengarkanku. Kalian ia tenang dulu. Jika ada yang bisa diselamatkan. Pada pementasan kali ini saya melihat bahwa Pancering Penjuru adalah paduan antara yang mistis dan yang di luar mistis. Maksudnya konsep Pancering Penjuru itu konsep yang dibawa, konsep yang merupakan konsep filosofi Jawa, dan itu dibawa ulang oleh Sunan Kalijaga. Nah, konsep ini yang merupakan mistis itu, yang sedulur 4 kelima pancer adalah konsep yang mistis, konsep yang abstrak, yang kita tidak bisa melihatnya dengan jelas dan karena tidak konkret, itu dipakai untuk menjawab persoalan yang kekinian, persoalan alam, maksudnya bagaimana kehancuran alam ini itu dijawab dengan sedulur 5 pancer itu. Nah, bagaimana tubuh saya menanggapi itu? Saya mencoba untuk bagaimana tubuh saya memasuki dunia yang mistis. Bagaimana ya, mistis itu maksudnya adalah memasuki jiwa saya sehingga saya benar-benar memahami, benar-benar bisa mencari kelima pancer itu, kelima pancer ini di dalam diri saya, sedulur 4 5 pancer dalam diri saya, yang sedulur 4 itu ari-ari, darah dan lain sebagainya. Bagaimana saya benar-benar mengenal itu. Nah, kemudian bagaimana dia menjadi sesuatu yang konkret dalam tubuh saya. Mungkin aku sudah termasuk dalam golongan orang-orang yang lengah. Tidak. Dalam tubuhmu bukan hanya daging, tapi firman yang bila tergelincir akan menjadi kesalahan. Latihan-latihan yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk selalu mengatur nafas saya, karena bagi saya berbagai macam nafas itu memiliki nafas yang semacam ini itu bisa mengantarkan kita pada karakter demikian. Nafas yang semacam ini bisa mengantarkan kita pada karakter yang demikian. Nah, pada pementasan kali ini pun saya mencoba untuk
melatih nafas saya. Tentunya nafas tertentu yang itu dibutuhkan untuk memasuki karakter yang dibutuhkan oleh pementasan ini, oleh karakter Balia. Sudah berpuluh tahun aku bicara padamu. Aku tak mendengar apa-apa. Seharusnya berhenti. Suara-suara itu mengembung, membuatku takut dan bersalah. Menjadi Balia itu pelajaran yang besar buat saya. Salah satu dialognya adalah tulisan saya, dan itu berbulan-bulan yang lalu saya tulis, tapi ternyata itu pelajaran yang besar bagi saya pada hari ini. Mereka pertalian sakral. Mereka adalah keheningan yang berbisik siang dan malam. Untuk proses awalnya memang setelah bedah naskah kita langsung masuk ke reading, dan reading dilakukan selama 10 hari dengan cara menukar tiap orang yang ikut dalam proses untuk menjadi salah satu karakter dalam naskah, dan itu kita lakukan dalam sekali latihan kurang lebih 3 kali reading dengan karakter acak. Untuk pola gerakan dan komposisi, Pancering Penjuru ini sebenarnya menggunakan metode yang kolaboratif ya, jadi nggak hanya berpacu pada satu pola gitu, pola yang satu tema, karena kita juga menggunakan tidak hanya satu gaya pertunjukan gitu. Bisa dibilang tidak hanya teater, walaupun memang teater itu segalanya, semua pertunjukan, tetapi untuk pertunjukan kali ini bisa dibilang adalah pertunjukan yang eksperimental karena menggabungkan beberapa konsep pertunjukan, gaya pertunjukan, dan ini saya rasa ini pertama kali yang disuguhkan oleh Teater SK gitu. Jadi tidak hanya dengan konsep gerak teater, tapi juga ada drama musikal yang sebelumnya mungkin Teater SK belum pernah menggunakannya. Lalu ada semi sirkus yang memang memerlukan basic ketubuhan yang kuat. Jadi Pancering Penjuru ini bisa dibilang pertunjukan kolaboratif eksperimental yang menenggelamkan dan meredam gejolak ke dasar jernih batu karang sesaat sebelum gunung-gunung jadi kerontang. Untuk pembagian tugas, ini juga kita sedang menyusun formula baru gitu. Kita lihat dari formula-formula lama kita cari apa yang kurang, dan di sini kita mencoba formula baru dengan cara memberi setiap aspek elemen artistik di atas panggung itu dengan satu sutradara. Jadi sutradara di sini terdiri dari 5 macam elemen artistik panggung. Jadi ada sutradara musik, ada sutradara aktor, ada maksud saya sutradara adegan, lalu ada sutradara lampu, visual effect, lalu ada sutradara audio, dan sutradara setting. Dan semua itu tetap ada satu sutradara inti yang guna untuk mengontrol semua keseimbangan artistik yang ada di atas panggung. Dan saudara empat itu adalah kawanan kita. Tapi sekarang mereka sedang lepas dari kendali pengetahuan. Pola komunikasi yang saya lakukan itu lebih pada
demokratis ya. Jadi saya tidak semena-mena membatasi semua gerak aktor itu hanya dengan satu pola pikir saya. Jadi menganut pada metode yang kita bawa. Jadi ini adalah pementasan eksperimental. Jadi rasanya akan sangat sangat membosankan gitu jika hanya berangkat dari satu pemikiran, yaitu saya sendiri yang seharusnya memang saya yang bertanggung jawab pada pengadeganan. Akan tetapi semua masukan dari aktor, dari semua yang terlibat dalam pementasan ini tetap akan saya pertimbangkan apakah akan digunakan atau tidaknya gitu. Tapi intinya semua blocking, gerakan, pola gerak, bentuk, komposisi panggung tidak hanya berangkat dari saya. Jika aku mengitari garis-garis wajahnya, air matanya mengalir dan jatuh. Yang saya dapatkan dari Pancering Penjuru jelas model pertunjukan yang baru menurut saya. Saya belum pernah melihat model pertunjukan yang seperti ini gitu. Jadi karena mungkin kita memasukkan tidak hanya satu model pertunjukan gitu. Jadi menurut saya ini adalah model pertunjukan yang baru.